B074 dan seterusnya perihal telah ada penguatan Direktur Utama PT Sulsel. Selamat siang teman-teman Tribuners. Saya wartawan Tribun melaporkan dari Pengadilan Tipikor. 1.4 tentang uji prinsip komposisi saham kekayaan 85% dan PT 15%. Sekarang sedang berlangsung sidang mantan Gubernur Sumatera Selatan Aris Nurdin. Di sisi lain, perjanjian kerjasama pendirian perusahaan patungan tanggal 2 dan 7 Desember 2009 sebagai tindak lanjut uji prinsip joint venture tidak bertentangan dengan pasal 15 ayat 1 huruf A dan ayat 2 Perda Nomor 7 tahun 2000 inkasi usia perjanjian tersebut di bawah 1 tahun. Jawaban penuntut umum, persoalan pada pemberian uji prinsip yang terdapat adalah A. Diberikan tanpa ada timbangan pada penawar. B. Komposisi saham PT Kekayaan 85% dan PT 15% tidak melalui kajian. Berdasarkan fakta persidangan hanya berdasarkan arahan dari mata. Berdasarkan fakta persidangan terungkap sebagaimana diuraikan dalam etik ini dan dianggap telah dibacakan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kalah dalam gugatan perdata terhadap gugatan masyarakat bernama Musawir dan kawan-kawan, yang dalam putusannya memenangkan Musawir dan kawan-kawan dan memerintahkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membayar ganti kerugian. Selanjutnya, tanggapan penuntut umum halaman 70. Dalil pembelaan terdakwa di atas harusnya diabaikan atau ditolak karena perbuatan terdakwa selaku Gubernur Sumatera Selatan sekaligus pemegang kekuasaan pengelola daerah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu terdakwa selaku Gubernur Sumatera Selatan sekaligus pemegang kekuasaan pengelola daerah yang pada pokoknya melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu menyetujui pemberian hibah untuk membangun Masjid Sriwijaya dengan anggaran APBD tahun 2015 sebesar 50 miliar rupiah dan tahun 2017 sebesar 80 miliar rupiah di atas tanah yang tidak clear and clean, atau terdakwa menyerahkan hibah berupa barang yaitu tanah di lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang di atas tanah bermasalah dan tanpa adanya dalam RKASKPD, mengarahkan anggaran hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya tanpa adanya proposal dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, dan menyetujui permintaan pembayaran pencairan dana hibah tahun 2015 tanpa adanya naskah perjanjian hibah NPHD terlebih dahulu, dan menyetujui pemberian hibah tahun 2017 tanpa adanya pertanggungjawaban hibah tahun 2012 dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.